Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram versi Syafi'iyah, ditulis oleh Dr. Muhammad Mustafa Az-Zuhaili. Kali ini hadis ke-531 tentang zakatul baqar wal jizyah. Zakat bakar, zakat sapi, dan jizyah. Jizyah itu apa? Jizyah itu bayaran yang diserahkan oleh orang kafir karena mereka tinggal di negara Islam. Ya mirip anulah mirip retribusi ya, atau keamanan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu, annan nabiyya ba'athahu ilal Yaman. Dari Mu'adz bin Jabal, beliau meriwayatkan bahwa suatu saat Nabi mengutusnya ke Yaman. Fa'amarahu ayyakhudha min kulli thalathina baqaratan tabi'an atau tabi'atan. Maka Rasulullah menyuruhnya untuk memungut setiap 30 sapi, ya, memungut satu anaknya, atau disebut dengan pedet, anak sapi pedet, ya, baik jantan atau betina. Pedet yang berusia kurang dari 1 tahun, ya, masih suka ngikut induknya, itu namanya pedet. Kalau kerbau namanya jagir, ya. Wa min kulli arba'ina musinnatan, dan setiap 40 sapi maka zakatnya itu musinnah. Musinnah itu anak sapi berusia 1 tahun masuk kedua. Wa min kulli halim dinaran, dan setiap halim itu setiap orang dewasa 1 dinar. Ya, setahun sekali pajaknya 1 dinar. Orang kafir yang tinggal di negara Islam maka dikenakan 1 dinar. 1 dinar itu 4 gram seperempat. Jadi berapa tuh? Kalau sekarang emas 1,5 juta, 4 saja 6 juta. 6 juta lebih per tahun. Gimana mendeteksi seseorang sudah dewasa apa enggak? Deteksinya gimana? Kan dulu belum ada akta lahir. Bisa saja dia berdusta, saya belum dewasa. Maka ditelanjangi. Kalau ada bulu kemaluan itu dewasa. Cara ngetesnya gitu. Dulu kan belum ada itu akta lahir kan, belum ada apa itu dukcapil, belum ada. Taunya gimana itu? Jadi kalau dulu seorang anak masuk SD sudah layak atau belum, itu dilingkarkan tangannya, kalau dia bisa meraba kuping itu dulu
Jadi nggak perlu lihat akte dulu. Jadi kalau begini bisa kupingnya, itu berarti sudah wajib sekolah. Lah dewasa gimana? Ya itu tadi. Jadi dipelorotin. Kalau ada rambutnya berarti wajib pajak. Kalau masih di bawah belum. Ya, caranya gitu. Au adluhu, atau yang sama setara dengan itu. Nah, ini penyelenggaraan secara ini ya. Jadi kitab-kitab hadis ini menyampaikan tentang prinsip-prinsip Islam. Jadi hampir semua lini, semua dimensi, semua ruang diatur dalam Islam. Tidak ada yang lolos. Wa huwa hayyun terus atau udlahu ma'afir atau mu'afir. Mu'afir ini setara dengan kain dari Yaman. Artinya kalau nggak ada dinar gimana? Yaitu kain. Mungkin harganya nggak jauh-jauh beda, ya. Apa di sini? Au adlahu mu'afira. Distrik, satu kawasan. Jadi ini beliau tinggalnya di satu distrik ya, Mu'adz ini diutus. Jadi di zaman Rasulullah itu sudah sampai ke sana, Islam itu sudah melebar sampai ke sana. Wilayah-wilayah yang ditinggal oleh Rasulullah sekarang sudah terpecah menjadi 22 negara. Ya, sudah terpecah menjadi 22 negara, warisan Rasulullah. Yaitu warisan Rasulullah itu tidak seluas Indonesia. Mungkin paling banyak tuh Kalimantan. Ya, negara warisan Rasulullah itu paling luas tuh Kalimantan. Memang Islam pernah sampai ke Eropa, tapi bukan di zaman Rasul, setelahnya. Nah, itu sekarang terpecah menjadi 20 negara, 22 negara. Indonesia, Sabang sampai Merauke, sekarang terdiri dari lebih dari 200 kerajaan, kurang lebih 200 bahasa, 200 suku. Ya. Alhamdulillah ya belum terpecah sih, mudah-mudahan enggak ya. Kita jaga sampai sekarang. Dulu pernah pecah waktu Republik Indonesia Serikat, kemudian digagas oleh Bapak M. Nasir, Muslim, maka menjadi satu kembali. Sehingga kita diingatkan, jangan sampai gara-gara kecil, kemudian kita pecah. Karena ini sesuatu yang sangat berharga. Bahkan wilayah yang dipimpin oleh Rasulullah tidak sehebat Indonesia. Kenapa? Karena suku yang ada dipimpin di zaman Rasulullah itu tidak sebanyak suku di Indonesia. Ya. Di zaman Belanda, Indonesia ini dibagi menjadi 19 suku besar. 19 suku besar. Tapi sesungguhnya kalau diperhatikan di Jawa saja, yang namanya Jawa, kan Jawa tuh beda-beda Jawanya. Ada Jawa Tegal namanya Ngapak. Mundur sedikit ke timur, masuk ke Semarang udah beda. Masuk lagi ke sana, ke Solo beda lagi. Terus langsung ke Jawa Timur beda lagi. Terus saja sampai ke Bali sana. Itu suku Jawanya saja banyak, termasuk di Serang ini. Ya, di Serang ini pun satu tempat dengan tempat lainnya berbeda. Jadi Nabi pun menyuruh sahabatnya itu untuk mempelajari bahasa. Ada seorang sahabat yang sengaja diminta untuk belajar bahasa Yahudi. Karena pada saat itu Rasulullah sering menuliskan perjanjian menggunakan bahasa mereka. Ya, jadi kalau ditulis dengan bahasa mereka, Nabi khawatir ada pengkhianatan. Jadi kan nggak tahu tuh isinya. Jadi seorang sahabat konon bisa diselesaikan dalam waktu 3 bulan.
3 bulan katanya. Nah 3 bulan ini saudara, mungkin kita merasa kagum, ternyata orang Indonesia juga bisa menguasai bahasa asing. Contohnya di satu tempat yang ada di Kediri, ya di sana ada satu tempat, saya lupa namanya apa tuh, Kediri, di Kediri itu satu masyarakat dibagi-bagi oleh camatnya kali ya, oleh camatnya itu, satu RT bahasa Inggris, apa satu kelurahan bahasa Inggris, sana bahasa Cina, sana bahasa Jerman, sana bahasa Mandarin. Jadi sampai ke tukang ojeknya, kalau diam di tempat itu ditetapkan bahasa Inggris semua. Jadi dipaksa kalau kita mau manggil ojek di kampung Inggris, ya kita harus berbahasa Inggris. Ke pasar berbahasa Inggris. Jadi otomatis bisa, nggak perlu kursus. Hanya kos saja, dibutuhkan kos saja. Nah, grammarnya kita belajar dari santri-santrinya, pelajar-pelajar. Ya, jadi bahasa itu penting. Kita lanjutkan. Apa kesimpulan dari hadis ini? 1. Masyru'iyatu zakatul bakar, disyariatkan zakat sapi. Wa awwalu nisabiha salasuna bakaratan. Nisabnya, jadi zakat, ingat ya, zakat itu diikat oleh 2 hal, nisab dan haul. Nisab itu kadarnya, haul itu waktunya. Jadi kalau nisab besarannya berapa? Kalau di bawah angka itu bebas, nggak perlu bayar. Tapi kalau nyampe bayar. Terus harus setahun. Tapi ada yang panen ya, karena panen. Contohnya padi ya, tanaman itu panen, kalau nyampe 1 nisab bayar, kalau kurang tidak. Wala yajib fi maduna salasin, tidak wajib di bawah 30. Jadi seseorang kalau ternak sapi 30, itu pun tidak mengambil 1 di antara sapi itu, tapi anaknya. Jadi bukan 1/30, jadi ujung-ujungnya 1/40 aja, ujung-ujungnya. Ya, jadi kalau kambing diambil 1 kambing. Kalau punya 40, 1. Nah, kalau sapi itu kan 1/7 kali kambing harganya ya. Kurang lebih 7 kali kambing. Kursnya gitu kalau ibarat mata uang. Jadi kalau sampai kambing tidak 7 kali sapinya, ya, sapi bukan 7 kali kambing, berarti ada demand ya. Jadi ada permintaan yang lebih tinggi. Wa huwa mujma'aleh, dan ini disepakati. Jadi kalau untuk sapi 30 dikeluarkan 1 pedet anak sapi berusia 1 tahun. Yang kedua, yajibu fi zakati salasin minal bakar tabi'un. Wajib dikeluarkan pada zakat 30 sapi ya, yaitu anak sapi yang jantan atau betina, mimma lahu sanatun, yang umurnya 1 tahun. Wa yakhayyar baina amrain, dan boleh dipilih antara keduanya, baik jantan atau betina. Wa idza balaghal bakar arba'in, kalau nyampe 40, fatajibu fi musinnah, maka wajib musinnah, yaitu anak sapi yang usianya di atas 1 tahun, 1 sampai 2. Allati istakmalat sannatain, yaitu yang sempurna 2 tahun katanya musinnah. Aidzata haulain, ya, jadi kambing kan itu 2 tahun ya, pupak kata orang situ, yang giginya sudah tanggal, baru boleh disembelih ya. Yang ketiga, yajibu ala rajul balik min ahli zimmah dinarun, wajib kepada laki-laki yang sudah balik dari ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu orang kafir yang hidup di tengah-tengah muslim. 1 dinar, ya sekitar 7 juta lah sekarang.
au mayu'adil qimatahu, atau yang setara dengan harganya. Wa yusawihi minasyab al-burud, dan boleh dibayar dengan pakaian kain, ya, kain wol yang harganya setara dengan itu. Al-mu'afiriyah nisbatun ila mu'afir fil Yaman, yaitu mu'afariyah. Kalau mu'afiriyah ini mungkin di Indonesia apa tuh kain yang berharga? Samarinda, ya, sarung Samarinda yang setara kurang lebih 7,5 juta. Yang keempat, yajibu fi zakatil bakar idza balagat arba'ina musinatun, wajib pada zakat sapi jika sudah menginjak jumlah, ya, sampai jumlah 40, yang dikeluarkan adalah sapi di atas 2 tahun. Wahiyal latilaha sanatan fil bakar, yaitu yang usia 2 tahun. Wa dakhalat fis tsalitsah, dan masuk ketiga, 2 sampai 3 tahun. Wa summiyat bidzalika litakamuli asnaniha, dinamai dengan musinnah. Musinnah ini artinya bergigi, ya, katanya karena giginya sudah lengkap, gigi sapi sudah lengkap katanya, maka usianya sekitar 2 sampai 3. Wa tusamma saniyah wa yujzi'u anha tabi'ani, dan boleh, ya, zakatnya berbentuk 2 pedet yang usianya di bawah 1 tahun, boleh. Jadi kalau nggak ada anak sapi yang berusia 2 masuk ke 3, maka boleh dikeluarkan 2 anak sapi. Fil asahi, menurut pendapat yang sahih, inda Syafi'iyah, menurut Syafi'iyah. Jadi harus dibedakan, ya, antara Syafi'i dan Syafi'iyah. Kalau Syafi'i itu pendiri mazhab Syafi'i, itu kitabnya adalah jarang dibaca. Ya, pertama, karena bahasa yang digunakan oleh Imam Syafi'i ini bahasa kuno, lebih daripada Ibnu Taimiyah, lebih jauh daripada imam-imam. Jadi lebih jauh dari imam-imam hadis, ya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah itu lahir setelah Syafi'i. Jadi kuno sekali. Yang lebih kuno dari adalah dikenal dengan Muwatta. Komo pisan itu, Pak. Ya, kitabnya ada, kalau mau beli ada. Itu komo pisan. Tapi dibanding dengan Muwatta, itu kitab yang lebih ada riwayatnya. Jadi kalau Muwatta, guru Imam Syafi'i itu namanya Imam Malik, itu sering mengungkapkan hadis tapi tidak mencantumkan riwayat. Sementara Imam Syafi'i mencantumkan riwayat, ada riwayatnya. Cuma riwayat yang disampaikan Syafi'i tidak selengkap sekarang, ya, karena kurang adanya dukungan filenya kurang. Jadi itu masih mendasarkan catatan itu dengan ingatan. Itu 5 jilid. Bahasanya termasuk bahasa yang agak sulit, sehingga jarang dikaji di tengah-tengah masyarakat. Tapi bukan nggak bisa. Hadis berikutnya dari Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Kalau di Gontor, fikihnya itu Bidayatul Mujtahid. Di sini pernah juga dikaji, ya, Bidayatul Mujtahid. Tapi kalau yang nggak tahu bingung. Bidayatul Mujtahid. Jadi di sana di Gontor itu sudah dibiasakan mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Itu tulisan orang Spanyol itu. Jadi kita itu sudah kaya dengan ulama-ulama di Eropa. Tapi Eropa hari ini kita lihat, ya, yang dikenal adalah sepak bola. Yang kita kenal sekarang. Kenapa? Yaitu kecerobohan kita. Yang nggak usah jauh-jauh, Filipina aja. Filipina itu masuk Islam, ya, Islam masuk ke Filipina dengan Islam masuk ke Indonesia usianya sama. Tapi di Indonesia Muslimnya menjadi mayoritas, di sana menjadi minoritas.
Masih ada nama-nama yang menjadi kenangan. Contohnya Manila. Manila itu berasal fi amanillah. Semoga aman artinya. Doa itu. Ibu kotanya Manila itu dulunya fi amanillah. Tapi begitu Portugis datang membawa agama Kristen, kita tidak mampu memulihkan lagi. Kita tidak bisa memulihkan lagi. Jadi itu kita harus membendung itu. Ya, perlu pemuda-pemuda kita. Apa dari riwayat dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu sadaqatul muslimin ala miyamihim. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, diambil sedekah muslimin. Sedekah itu aja sedekah wajib, zakat ya. Ala miyahihim, di atas air-air mereka. Maksudnya apa? Di atas rumah tangganya. Wala tu'khadhu sadaqatum illa fi durihim. Dan jangan diambil sedekah-sedekah mereka kecuali di rumah mereka. Jadi nggak boleh, ya. Ini pesan Rasulullah kepada petugasnya. Tidak boleh memungut zakat kepada wajib zakat di jalan. Ketemu Pak Syafi'i di Jakarta, Pak Syafi'i, zakat bulan kemarin belum ya? Nggak boleh. harus di rumahnya. Waduh, saya lagi musafir ini. Tapi kalau sekarang kan online ya. Sekarang online. Seperti saya aja, jeleknya begitu, mencatatkan diri sebagai warga negara yang punya nomor pajak, wajib pajak. Saben tahun ditagih aja laporan. Ya Allah, uangnya nggak ada, kerja apa enggak, tetap laporan. Kan saudara warga negara, saya warga negara, tapi saudara nggak ditagih. Yang belum lapor nggak ditagih, herannya. Tapi sekali kita mencatat, itu diingat terus. Jadi nggak demennya begitu tuh. Nggak demennya begitu. Harusnya kan yang nggak ada catatan hidup di Indonesia tetap dicatat harusnya. Ya kan? Sama dengan SIM lah, kalau kita bawa motor. Gitu. Harusnya kan begitu, sama-sama adil itu. Nggak adilnya begitu. Sekali dicatat, nggak bisa lolos tuh. Sebab kalau kita punya tabungan, syaratnya itu harus punya NPWP. Sekarang NPWP nomornya disesuaikan dengan KTP sekarang. Penyelarasan. Ya kan? Nah, ceritanya guru-guru mencatat ini nomor register NPWP. Karena honor madrasah mau ditransfer lewat bank. Gaya itu kan. Mending banyak. Ngambilnya aja malu. Ngambilnya malu. Ngambil di bank coba ditanya, Pak, ngambilnya buat apa? Ah, mbak kayak nggak tahu aja. Mau ngambilnya paling di bawah 1 juta. Ditanya mau buat apa? Ah, mbak kayak nggak tahu aja. Kan kita butuh garam, beras, minyak. Pokoknya dibanyakin ya biar lama ngomongnya. Mie sekian pak, beras saya udah nggak ada, mau rencana beli 2 karung. Gas melon juga lagi langka ini mbak, naik kayak perasaan harganya. Terus saya paleng juga dengerinnya. Mbak, ini kan uang saya, mau buat apa saya ambil, kenapa harus nanya? Nah, kata dia itu prosedur pak. Kenapa ya? Saya nggak ngerti itu. Tapi giliran setor nggak ditanya, Pak maaf ini halal nggak? Heran saya, mau masukin uang nggak ditanya, dari mana asalnya? Gitu. Pak maaf, bukan hasil merampok kan? Nggak ditanya. Halal nggak Pak? Nggak ditanya. Tapi giliran ngambil ditanya. Kurang dari sekian juta bayar. Pengambilan itu bayar. Aneh saya bilang. Uang kita
Bulanannya sudah adminnya sudah ada. Itulah bank. Makanya orang-orang yang ingin bersih males tuh. Tapi kalau kita nggak naruh di bank, nanti urusannya gimana? Ya, urusannya transfer. Kita pegang-pegang terus, taruh di bantal sampai bulukan. Nah, kita kembali sini. Jadi menurut pemerintahan Islam, la tujlabul masya ila musaddiq bal huwa alladhi ya'ti ila rabbil mal. Tidak boleh ya seorang petugas mengambil zakat di jalanan, tidak boleh. Harus datang ke rumahnya. Jadi petugas datang, mesra ya. Jadi bukan kita store, tapi petugasnya datang. Nah, kemungkinan nggak petugasnya berbuat curang, nego, kong kali kong? Ya mungkin, tapi kan Islam ini kan ya jujur kan. Seperti kemarin tampil di internet tuh, orang Pakistan diceritakan Pak Hilman nggak puasa, ya, lalu digebukin sama polisi. Berita itu ditampilkan oleh penulisnya, aman di Indonesia lor. Waduh, ternyata hidup di luar itu begitu. Kalau ketahuan Ramadan berbuka, gua bukin tuh. Pakai itu, kayak maling aja begitu, pakai tongkat. Kamu nggak puasa ketahuan makan gitu kan. Kata itu pembawa posting itu, aman di Indonesia lor katanya. Ya kan? Iya, makan siang kan tuh di warteg segala, kakinya kelihatan. Kesimpulan pertama, bal huwa alladzi ya'ti ila rabbil mal. Jadi petugaslah yang datang ke rumah ya untuk bicara dengan muzaki. Nah. Fala yanzilu sa'i bi aqsa mahali ahli sadaqah. Tidak boleh terlalu apa ya? Menekan gitu ya. Menekan. Jadi tidak boleh seorang petugas curiga. Diserahkan kepada pengakuan saja. Oh, saya hasilnya begini. Benar nih. Coba saya lihat kamar dibuka semua. Oh, ini ada. Jadi menurut prinsip Islam, petugas sudah datang, bertanya ya. Sehingga mudah terdeteksi kalau ada warga yang miskin. Ya, makanya RT-RT kita ini juga harus teliti ya, karena khawatir ada di antara warga dari kerja menjadi nganggur. Kan kita pertambahan usia nih, kita nggak tahu nih Pak Hilman ya sekarang nganggur, ya kan? Apa masuk mustahik? Tahun kemarin muzaki, sekarang mustahik, siapa tahu? Ya kita nggak pernah tahu. RT-nya harus tahu itu, jangan sampai lolos. Kemudian zakat dioper ke daerah lain, sementara keluarganya butuh. Kita nggak pernah tahu kan, harus dari hati ke hati. Itu harus begitu. Tapi kalau digituin semua nggak ada yang zakat kali. Mustahik semua ini. Iya, mustahik semua. Karena kan kita masuk usia pensiun ini. Sama dengan BBS 2 itu. Ya kalau ngundang pasti semua rata-rata sudah asar lah. Sudah umur asar, BBS 2. Kalau BBS 3 mulai itu. Mulai satu demi satu. Ada yang biasanya rajin udah nggak ada lagi. Kenapa? Di rumah sampai dia sakit nggak mau ditengok Pak Hilman. Nggak membolehkan ditengok. Kenapa? Dengan penyakitnya saya nggak tahu. Ya, jadi banyak orang yang ketika dideteksi sakit langsung drop. Coba Anda kalau ditanya oleh malaikat sebelum kematian Anda harus sakit dulu. Contohnya itu, saya menghibur diri saya. Sakit apa yang Anda pilih? Sebelum kematian paling baik kan sakit dulu. Mau tak mati lagi naik motor, blek. Kan keluarga nggak tahu. Ya kan? Semua orang wajib mati. Kematian itu pasti datang. Yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada.
Kematian itu akan datang meskipun Anda dikepung oleh bangunan yang begitu kuat. Tidak akan bisa. Kematian akan datang. Nah, kalau Anda ditanya oleh malaikat, dalam proses kematian, Allah memberi keringanan, Anda sakit dulu, supaya keluarga siap menerimanya. Siap menerima kepergian Anda. Anda pilih apa penyakit yang cocok. Ya, paling enak tuh sebenarnya diabetes 2. Karena diabetes ini pola hidup cuma ngurangi doang. Yang manis-manis dikurangi, itu doang paling enak sebenarnya. Karena pola hidup. Jantung, wah, koroner, urusannya berat itu. Jadi dipikir begitu. Asam urat menderita. Kalau diabetes itu cuma ngurangi makan saja. Manis, hati-hati, jangan banyak-banyak. Bukan nggak boleh, jangan banyak-banyak, jangan numpuk. Tuh. Tapi ketika itu berhasil kita atasi, dokter curiga, tetap harus ditetapkan berpenyakit. Jadi walaupun sudah normal, tetap. Yang penting kan kita ngontrol. Kita bisa ngontrol, nah itu. Jadi kuncinya mengendalikan diri. Kalau begitu, penyakit itu bisa diderita oleh siapapun yang tidak mengontrol dirinya. Kalau kelebihan minyak sama, kelebihan garam sama. Jadi intinya kita menjaga diri. Kesimpulan yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua, idza talabal musaddiq azyada ala wajib fala yu'ta idza kana talab min ghairi ta'wil. Apabila musaddiq menuntut ziyada wajib fala yu'ta. Petugas meminta lebih. Ya, contohnya seharusnya bayar 2 juta, diminta 2,5 juta. Kata di sini fala yu'ta, maka tidak boleh diberikan, ya, tanpa ada alasan. Kalau ada alasannya boleh, tapi kan Anda punya. Pemeriksanya harus hati-hati. Wa in talabaha muta'awilan fayu'ta, tapi kalau ada alasan silahkan diberi. Wa in ra'ahu sahibul mal zaliman, meskipun ya contohnya kalau dia melihat pemilik hartanya zalim. Kalau dia melihat, dia curiga, si petugas itu curiga ada yang tidak dilaporkan, ya kan itu kan berdasarkan apa tuh, norma ya kalau nggak salah. Jadi berdasarkan norma. Jadi dia melaporkan hartanya sendiri, kan bisa saja nggak dilaporkan, ya karena itu sudah bukan rahasia. Warga negara Indonesia rata-rata menggunakan 2 buku, 1 buku buat sendiri, karena kebohongan harus tetap ada kejujuran kan, uang masuk berapa, uang keluar berapa, kan harus ada. Tapi dia punya buku 1 lagi untuk pemerintah, nah itu biasanya dikecilin jadi 2 buku. Kau tahu, yang saya juga begitu. Contoh 2 buku. Kalau dia omong jujur dia nggak percaya, susahnya begitu. Dia omong jujur nggak percaya. Ya, kita bilang jujur, Pak, belum dapat, Pak. Masa sih? Begini saja, Pak. Bapak saya beri waktu untuk tunggu di sini bareng sama saya sebulan. Tapi saya nggak ngasih apa-apa loh ya. Saya kasih bangku saja. Bapak dari pagi sampai sore, sampai tutup toko ini. Bapak lihat berapa barang yang keluar, berapa harganya. Akhrajal Bukhari, kesimpulan berikutnya, fi babi akhdhi sadaqah at-tamar inda siramin nakhl. Imam Bukhari mengeluarkan hadis tentang memungut zakat tamar. Zakat tamar ini zakat korma, ya, ketika panen, siram. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana Rasulullah yu'ta bitamar inda siramin nakhl. Rasulullah diberi tamar ketika panen nakhl. Nakhl itu korma, lalu diberi korma yang sudah kering. Ya, korma yang sudah dipanen ya, bukan yang segar.
Wasiram al-judad wal kutaf wasnan wa ma'nan. Yang namanya siram itu yang baru dipetik. Ini sesuai dengan surat 6 ayat 141. Isinya apa? Surat 6 ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadi. Berikan haknya, ya, hak fakir miskin pada saat panen. Fayasmilu az-zaman wal makan. Maka ini tersimpan di dalamnya zaman, waktu, dan tempat. Yang keempat, tahdidu makan akhdhi zakat idza kana sa'i min kibari daulah bijam'iha. Kita tentukan di mana petugas akan datang. Ya, petugas pemungut zakat kita arahkan kemana dia harus ngambil. Jadi jangan dibuat bingung. Nanti kadang di sana, bingung. Kalau ngambil dia harus kemana? Tapi ini zaman belum online ya. Kalau online sekarang sudah bisa diatasi. Sudah banyak yang teratasi. Kita aja paham NKRI ini belum betul-betul terlaksana di kepolisian. Artinya kalau kita memperpanjang STNK, kebetulan tercatat di Jawa nih, ya, mobil atau motor kita, kendaraan kita, Solo contohnya, kita pakai di sini, tetap aja kita harus ke sono. Padahal NKRI dari Sabang sampai Merauke, dimanapun Anda memprosesnya, ya, itu harus sama. Harusnya begitu, masih regional. Tapi katanya sekarang sudah menuju ke sana. Saya dengar di Aceh begitu. Jadi Aceh sudah mulai. Jadi dimanapun kita, kalau Anda kebetulan orang Jawa, bawa motor ke sini, dipakai di sini, contohnya AD Solo ya, atau AB Yogyakarta, mau memperpanjang harus ke sana karena beda provinsi kan. Tapi sekarang lagi digagas supaya bisa berlaku seluruh, seperti SIM. Tuh, katanya gitu ya. Wa yakhadhaha amal yaum fasahibul mal yadfa'u zakat fi ayyi makan. Adapun sekarang zaman sudah berubah kata pengarang. Sekarang sudah online, sudah tidak dibatasi oleh waktu. Sudah tidak dibatasi lagi oleh tempat. Nah, itu ya, berkat kita ini suka maju, insya Allah lebih mudah ya. Wallahu alam. Kita ganti pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap Selasa seperti biasa kita tambahkan fiqhu tataruf, mendalami ekstremisme. Nah, itu. Apa yang menyebabkan orang ekstremis? Di antaranya tercemar manhaj khawarij. Manhaj khawarij. Dari mana dia bisa tahu khawarij? Belajar apa enggak? Yang sering ya dalam sehari itu mengutip ayat atau hadis keluar dari tempatnya. Dikutip sebagian, separoh. Ya. Jadi mengambil dalil ayat atau hadis itu ditaruh dulu di tempatnya. Di mana dia terletak, bab apa. Sebab kalau dicoplok, dilepas dari konteksnya, ini bisa keliru. Ya, itu salah satu kegagalan orang berpikir untuk mengambil dalil. Di sini ada begini, Amal Alusi faqala rahimahullah ihtaja khawarij bi ayat ala anal fasiq wa wajhul istilal ana kalimata min fiha amatun syamilatun likulli malam yahkum bima anzalallah fayadkhulu fiyal fasiq as-sidqa aidan li'anna ghaira hakim wa ami wa amala bima anzalallah. Al khawarij akhadhu min ayat innal fasiq wa in kana musaddiqan bi hukmina fa huwa ghairu hakim bima anzalallah wastadallu bi hadhihi ayat ala kufril takfir fasiq wa hatta walau kana musaddiqan bi hukmila bi mujarradi adami tabi'atihi wa hukmu bima anzalallah. Contohnya dalam surat 45 ayat 44 Allah menyatakan wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dilepaskan ya dari ayatnya.
Barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Tuh. Ada pencuri, ya, kita tidak potong tangan, berarti Anda kafir. Begitu dia gampang menuduhnya. Kafir Anda berarti. Ya. Kemudian ada orang zina, malah dikawinin. Kafir itu mah. Nah ini. Ya, kalau kita mendapati wanita hamil tidak dengan pernikahan yang sah, ya sama pacarnya sih. Apa yang kita harus lakukan? Nah, kalau dia berpikir khawarij, itu harus dirajam. Apalagi salah satu yang terlibat adalah sudah berumah tangga. Harus dirajam, harus ditimpukin sampai mati. Jadi akhirnya dia di rumahnya gali lubang, orang itu diikat, dia timpuk sampai mati. Contohnya begitu. Atau gimana? Kita pisahin aja. Nah kalau pisahin aja kan janinnya gimana? Ya, jadi kalau perempuan kedapatan hamil oleh pacarnya, apa tindakan kita? Ya tindakan terbaik itu dikawinin, dinikahkan. Wah, kalau begitu menghalalkan perzinahan. Ya bukan menghalalkan, itu memang solusi itu. Coba menurut Anda gimana? Kalau kedapatan begitu, itu memang kondisi yang kita tidak ingini. Tapi kalau kedapatan begitu bagaimana? Mau dirajam? Nah itu pendapat khawarij. Wah, itu harus dihukum dengan hukum Allah. Hukum itu hanya akan tegak ketika melibatkan aparat hukum, yaitu ada pengadilan, ada polisi, ada penjara, itu kan? Tiga ini kan aparat pengadilan. Kalau aparat pengadilan ini tidak didukung oleh undang-undang, apa ya mau? Bisakah polisi menjerat kita tidak berdasarkan undang-undang? Nggak bisa. Harus ada undang-undang, berarti diciptakan undang-undang. Undang-undang yang mengeluarkan DPR, disetujui oleh pemerintah, itu kan? Penguasa. Terus kalau DPR tidak mengangkatnya, nggak setuju gimana? Ya nggak jadi. Loh, kalau kita nggak jadi gimana? Kita nggak bisa melaksanakannya, oh enggak. Karena membutuhkan kesepakatan. Pencuri, kita nggak boleh ngambil golok langsung kita potong tangannya, sana pulang. Nggak boleh itu. Itu namanya sikap ekstrim. Jadi walaupun ini disampaikan kepada Syafi'i sudah berusia lanjut, sudah lansia, itu tenang-tenang Pak Syafi'i. Tapi anak-anak kita bacaannya sudah tidak terbatas. Kita tidak bisa membatasi gerak anak kita. Sebab sekarang kita ini sudah eranya era digital. Walaupun dia nggak keluar rumah, ya dia bisa baca. Nah, baru-baru ini saya dipanggil lagi oleh pihak keamanan, diminta sarannya. Karena ada orang di Sumatera, anak SMA Ciruas terpapar terorisme. Bayangkan, orangnya pendiam. Saya diundang lagi. Ini fenomena, pokoknya ada fenomena itu di Banten, saya dipanggil. Buat apa manggil saya? Suatu saat si polisi ini nggak bisa ngomong, dia bisanya nangkep doang gitu kan. Maksudnya nasihatinnya susah. Iya ngomong itu nasihatin susah. Karena sekarang pemerintah menggunakan cara soft and smart. Soft and smart, lunak dan cerdas. Nah, polisi-polisi kita tidak terlatih. Maksudnya apa? Si anak ini pandai dalil. Pandai dalil dia, makanya dia tertarik, dia membaca itu online, Facebook, ada yang ngajak. Terus sampai ke Palembang. Suruh store sekian juta. Sehingga uang dari mana yang dia dapat? Dia jual benda-benda berharga milik orang tuanya. Dicuri. Orang tuanya bahkan halal
halal darahnya menurut dia. Karena diajak nggak mau. Bayangin tuh, sampai sedahsyat itu. Disusul ke Palembang apa Riau ya, saya lupa kemarin. Susul ke sana, gurunya ditangkap. Jadi terus dilacak terus, ditangkap. Nah, kemudian dikembalikan lagi, dia sekolah lagi nggak Pak? Sekolah, tapi sekolahnya pada takut katanya. Si guru-guru. Nah ini. Jadi kalau dinasihati diberdalil, dalil. Pinter dalil, makanya dia ke bawah itu karena dia ngerti dalil. Si gurunya itu juga bisa dalil, tapi dalil yang dipakai untuk memeras. Jadi nanti Pak Syarif kalau suatu saat kami butuh, kami pertemukan dengan anak itu, mau ya? Boleh saya bilang. Yang penting jangan benturan dengan jadwal aja. Tuh. Jadi begitu saudara, kondisi hari ini. Ya. Jadi kita jangan merasa, wah enggak lah kayaknya. Karena itu bacaan sekarang susah. Susah disensor sama kita, walaupun kita melarang dia pergi kan dia bisa di kamar tuh. Wong anak ini jarang keluar. Tiba-tiba dia pamitan mau ke sana katanya. Tuh, terpapar. Tuh, baru-baru ini anak SMA Ciruas. Ya, itu ya. Jadi itu penting buat kita. Karena kita orang tua kan sibuk dengan cari nafkah, kadang-kadang nggak bisa mengontrol anaknya. Ya kita nggak bisa mengontrol online sih ya. Wong kita punya medsos saja, yang kita cari ini yang keluar itu kan hidangan gratis. Saya emang ngajari ini, kenapa ditampilkan? Ya itu iklan. Iklan itu kadang-kadang menyesatkan. Bahkan kita nggak tahu, bahkan yang kita cari malah kita cancel. Malah nurutin dia terus. Wih, menarik ya. Malah lupa tujuan utama. Nah itu, kita sering begitu. Jadi kata Khawarij, barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang kafir. Adapun Al-Alusi rahimahullah berkata, Khawarij berhujah dengan ayat ini bahwa orang fasik, orang yang bermaksiat adalah telah kafir. Jadi menurut Khawarij, kan Khawarij ini mulai timbul di zaman Ali kan? Kan pernah diceritain sama kita tuh, ya. Serombongan, kelompok, tadinya pendukung Ali, begitu Ali mencegah terjadi perpecahan, ngalah. Ya, sikap ngalah dari Ali ini ditanggapi oleh sebagian pengikutnya sebagai perbuatan mungkar. Kata mereka tidak sesuai, sehingga dia diminta balik lagi ke jalan yang lurus, mereka nggak mau. Malah mereka merencanakan pembunuhan, itu Khawarij. Nah itulah bibitnya timbul dari situ sampai sekarang. Jadi bibit-bibit kekerasan. Maka orang fasik meskipun dia masih membenarkan mengakui hukum Allah, tidak berhukum dengan apa yang diturunkan, maka dengan berdasar dalil ayat ini Khawarij memvonis orang fasik adalah kafir. Ya, jadi walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, begitu dia ada kasus tidak menghukum dengan hukum Allah, maka percuma sholat dan zakatnya. Ya, mereka digolongkan kafir. Kalau sudah digolongkan kafir, halal darahnya. Sampai ke situ arahnya. Makanya kita hati-hati mengkafirkan orang. Harus periksa dulu. Bahkan di zaman Rasulullah, seseorang yang terdesak mau dibunuh, sudah banyak korban, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah tidak menghalalkan untuk dibunuh. Ya Rasulullah, dia alasan doang baca syahadat. Apa kamu sudah tahu membaca hatinya? Nah, Rasulullah menjawab, apa kamu mampu membaca hatinya? Ya, inilah peringatan dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari syubhat dan syahwat, dan anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, ditakdirkan Allah menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.